welcome in my channel. And now aku mau ngebawain tentang storytelling about my life in K-pop. Kalian semua pasti nggak asing lagi kan sama apa itu K-pop, apa itu per-K-popan, dan bagi kalian yang nggak tahu apa itu K-pop, welcome. Aku dengan senang hati mengajak kalian semua untuk menyukai K-pop. Nggak juga sih, cintailah negaramu. Tapi aku juga suka Korea. Jadi ya udah, karena setiap individu itu berbeda, aku nggak mau kalian ngecap aku begini, aku begitu, dan aku juga nggak mau mengajak kalian kalau kalian gak suka. Jadi I hope you guys enjoy with my video, dan kali ini aku akan membawakan tentang storytelling about per-K-popan. Oke. Dan sekarang aku punya beberapa pertanyaan, dan itu dari aku sendiri karena aku baru pertama kali di sini dan pasti kalian juga belum kenal aku. Halo guys. Halo bagi yang baru di sini. Aku nggak bakal nyuruh kalian kayak youtuber yang lain. Kalau kalian suka ya itu terserah kalian, karena aku ingin membagikan sedikit ceritaku di sini. Jadi aku nggak akan memaksa kalian atas apa yang tidak kalian sukai gitu. Terus yang pertama, how I like K-pop. Bagaimana aku suka K-pop? Aku suka K-pop itu karena aku dikenalin sama kakak sepupu aku yang dulu dia sangat sama seperti saya, yaitu dia sangat K-popers. saking K-popersnya, di mobil pas ada saya dulu nggak suka K-pop, dia setel K-pop. Oke, jadi aku karena dari situ, di mobil dia selalu nyetel lagu K-pop, jadi saya kebawa, jadi saya suka K-pop sekarang, dan saya susah sembuh, dan saya tidak akan pernah mau untuk sembuh kalau ini sebuah penyakit. Tapi ini bukan sebuah penyakit, bahkan menurut saya ini sebuah anugerah, karena saya diperkenalkan dengan sebuah dunia yang membuat saya sangat berwarna gitu. Kok gue formal banget ya? Oke lah guys, lanjut in my when I like K-pop. Let's check this out. Paksu. Oke, when I like K-pop. Aku suka K-pop itu sejak tahun 2008, 2010, di antara aku masih SD. Pokoknya aku tuh masih curut-curut, aku udah suka K-pop. Bayangin guys, aku SD suka K-pop. Yang lainnya masih pada main gundu, aku main K-pop. dulu bagi kalian yang para K-popers yang tua, pasti kalian tahu kan betapa susahnya dan betapa serunya Korea di zaman dulu. Di zaman dulu itu yang nggak ada YouTube ya, yang nggak ada apapun, tapi Super Junior tetap terkenal. Salut men, salut. Aku suka K-pop itu pas awal SD, dan aku sekarang udah kuliah, dan itu tuh berlangsung selama beberapa tahun. Bahkan sekarang Super Junior itu udah ke yang 15 tahun. Paksu. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하 우리 Super Junior. 생일 축하합니다. Yeay. Aku suka Super Junior itu udah 15 tahun. Kayak gue tuh ngerawat anak 15 tahun gitu kan. Keren banget pokoknya. Dan gue tuh suka Super Junior itu mungkin pas umur gue 5 tahun. Pokoknya udah 10 tahun gue suka sama Super Junior. Dan menurut gue Super Junior itu grup band yang paling terlama dan termakmur sampai sekarang, dan gue bangga jadi
elf, gue bangga jadi elf. I glad I elf, karena gue pikir belum tentu semua grup itu bisa bertahan kayak Super Junior sampai 15 tahun ya kan guys. Jadi gue bangga banget jadi elf. Dan di sini gue bukan elf doang, di sini gue itu suka sama beberapa grup. Sebenarnya gue tuh kayak bukan terfokus sama Super Junior gitu, bukan. Dulu sih emang cuman ke Super Junior doang, tapi seiring berjalannya waktu, seiring banyak endorse yang masuk, seiring gue semakin masuk ke dalam industri per-K-popan, gue jadi semakin banyak tahu. Contohnya GOT7, sekarang dulu itu ada 2PM, 2AM, terus banyak lagi. Dan yang gue tahu di era 2 itu cuman di generasi kedua itu cuman 2AM, 2PM doang yang gue tahu sama Super Junior. Kalau gue salah gue minta maaf, kalau gue salah tolong tinggalin jejak kalian di bawah, tolong jangan menghujat gue ya. Gue juga sih, terserah kalian. Aku orangnya itu kayak menerima sebuah kritikan dan aku menerima apapun itu. Oke. Back lagi ke ceritanya. Gue di sini pengen storytelling tentang seberapa lama gue di sini dan seberapa grup yang udah gue singgahin dan seberapa grup yang meninggalkan kisah di balik gue suka grup itu. Dan di kali ini aku akan membawakan 3 grup yang semuanya berkisah. Dan menurut aku berkisah, tapi nggak tahu menurut kalian. Dan ya, aku mau sedikit storytelling. Aku ingin sedikit memberitahu kalian storytelling about my life in K-pop ketika aku berada di dunia per-K-popan dan ketika aku tidak berada di dunia per-K-popan. Dan aku mau cerita dulu tentang dulu aku gimana. Dulu aku sebelum mengenal K-pop, aku kayak dunia aku tuh kayak cuman abu-abu, putih, bahkan hitam. Kayak nggak sampai hitam sih, cuman kayak abu-abu aja. Aku nggak tahu arah aku kemana, aku nggak tahu aku gimana, dan aku nggak tahu aku tuh siapa gitu. Aku nggak tahu who I am, and siapa sih aku, apa sih yang aku suka. Aku sebelum kenal K-pop tuh aku gak pernah tahu apa sih yang aku suka, apa sih yang selalu aku inginkan sebelum aku kenal K-pop gitu. Dan dulu aku emang masih kecil dan aku gak tahu apa-apa gitu kan. Dan aku bukan bagian dari K-pop. Jadi perbedaannya tuh sangat-sangat jauh ketika aku seorang K-pop dan ketika aku bukan seorang K-pop. Ketika aku bukan seorang K-pop, aku bukan siapa-siapa dan dunia aku hanya sekedar abu-abu. Dan ketika aku menjadi seorang K-popers ya guys, ketika aku menjadi seorang K-popers, dunia aku tuh langsung berubah 180 derajat. Dari tadinya abu-abu, hanya abu-abu, sekarang berubah menjadi berwarna-warni hidupku. Jadi sekarang aku tahu apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang benar-benar ada dan apa yang benar-benar aku mauin, dan apa yang benar-benar aku relain untuk semuanya gitu. Dan aku itu masih sangat kecil pas aku dikenalin sama kakakku suka apa tentang per-K-popan ini. Aku masih sangat kecil dan aku belum tahu apa-apa, dan aku mulai menggilai
ketika aku like a crazy K-popers, itu aku mulai gila-gilanya tuh pas SMP akhir SMA gitu, pokoknya sekitaran SMA lah gitu lah, di sekitaran SMA. Dan aku ngebulatin aja di SMA lah ya, karena di antara SMP SMA gitu kan aku mulai kayak gila banget gitu sama Korea. Dan ya aku kayak ngerasain betapa bener-bener apa yang aku rasain tuh kayak bener-bener di situ tuh kayak titik balik seorang aku gitu, titik balik seorang aku ketika aku menyukai dan ketika aku benar-benar menggilai apa itu Super Junior, apa itu K-pop gitu. Jadi pertamanya aku tanyain apa sih bagusnya K-pop, apa sih K-pop itu, apa sih tentang semuanya, dan apa sih yang aku suka. Nah, itu aku mulai bertanya-tanya itu. Dan ketika aku bertanya tentang apa sih yang aku suka, aku mendapatkan jawaban itu tuh bukan dari orang, tapi aku mendapatkan jawaban dari MV. Kalau kalian nggak tahu apa itu MV itu kayak apa ya, videonya dari lagu tersebut gitu. Aku ngedapetin apa yang jadi jawaban aku tuh ya dari MV dan dari lagu-lagunya mereka gitu. Jadi aku pikir aku dapetin apa yang aku suka gitu. Jadi intinya dunia aku tuh mulai berubah ketika aku menyukai K-pop. Dan sampai sekarang aku itu aku masih kuliah, jujur aku masih kuliah di suatu perguruan negeri di Jakarta. Dan aku sangat menyukai Korea, mulai dari budaya, musik, dan apapun itu. Kenapa aku suka Korea? Karena Korea itu memberikan suatu kenyamanan untuk aku, meskipun tidak secara langsung, tapi mereka tuh memberikan kenyamanan tersendiri untuk aku. Dan ketika dulu hidupku yang abu-abu kini berubah menjadi warna-warni gitu. Dan aku itu suka sama 3 grup ini. Super Junior tadi kenapa aku ceritain betapa aku bangganya menjadi Super Junior, menjadi bagian dari Super Junior, karena Super Junior itu kayak keluarga. Dan aku sangat menyukai Super Junior karena tadi dari awal aku udah disebutin kenapa. Dan yang kedua, aku menyukai girl group, dan hanya girl group ini yang aku sukai. Apa itu? Yap, benar sekali, SNSD. Aku sangat suka sama SNSD karena mereka sangat gimana ya, menurut aku, karena aku nggak tahu menurut kalian opini aku salah atau benar, karena setiap orang itu berbeda, karena setiap orang itu bukan satu pikiran, bukan satu hati gitu. Jadi ya menurut opini aku, artis-artis SM bukan aku sebelumnya aku tegasin dulu, bukan aku bermaksud untuk menjelekan suatu pihak. Aku nggak menjelekan semua agensi, tapi ini menurut opini aku, SM itu ya emang yang terbaik gitu. Karena menurut aku kayak apa ya, suatu kemampuan, istilahnya kemampuan lah ya, biar gampang dipahamin juga. Kemampuan yang dimiliki artis-artis SM itu ya sangat tidak diragukan, karena mereka sangat-sangat bagus gitu kan. Jadi menurut aku artis SM itu yang terbaik
kalau di sini ada yang nonton SM Stan, tolong ya. Kita sama, jadi tinggalin jejak di bawah. Oke. Oke. Oke, lanjut. Kenapa aku suka sama SNSD? Jadi ini ada ceritanya lagi. Aku dulu tuh gak tertarik sama girl group. Aku cuman ngedengerin nyanyiannya doang, ngedengerin musiknya doang. Tapi aku gak tertarik sama girl groupnya. Tapi setelah bagi kalian yang udah tahu tentang role player, pasti kalian tahu tentang apa itu role player kan. Bagi yang kalian gak tahu apa itu role player, mungkin di video selanjutnya aku akan memberitahu kalian apa itu role player dan apa saja istilah-istilah yang ada di dunia per-K-popan. Karena aku di K-pop ini bukan setahun 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Bahkan dari aku kecil sampai aku gede, itu aku hidupnya di dunia K-pop gitu kan istilahnya. Jadi aku tuh kayak pas SMA aku baru kena baru kena apa itu permainan RP gitu kan. Dan aku tuh waktu itu jadi cewek yang dari member Taeyeon kalau nggak salah. Dulu aku main jadi Taeyeon dan aku cari Taeyeon kan, foto-fotonya SNSD. Terus aku baru SNSD itu bermula dari foto. Aku nyari fotonya, kemudian ke MV. Pas aku lihat MV-nya emang gak diragukan lagi gitu. Mereka tuh sangat-sangat bagus gitu kan. Bukan karena cantiknya aja, bukan karena manisnya aja, tetapi mereka mempunyai suatu ketertarikan terhadap mereka gitu. Bukan berarti aku nggak normal ya, bukan. Ketertarikan dalam arti aku ngefans mereka gitu. Aku ngefans mereka gitu kan. Pasti kalian tahu ngefans itu apa kan? Gak mungkin kalian nggak tahu ngefans itu apa. Jadi aku nggak usah kasih tahu ngefans itu apa. Nah, yang ketiga BTS. Nanti aku cerita di akhir kenapa aku suka BTS. Baik lagi tentang story about my life in K-pop. Aku dulu pas SMA kelas 3 kan, aku dulu bagian OSIS, bukan karena aku terpaksa menjadi bagian OSIS jadi aku bagian OSIS kan. Jadi aku dulu kenal sama adik kelas namanya Truly. Aku panggil dia Uli. Aku dekat sekali dengan Uli. Jadi aku dulu dekat banget sama Uli kan. Bahkan di setiap ada jam kosong atau istirahat, aku sering gue tuh kayak sering ngobrol gitu. Nah pas di SMA aku kayak beli kayak K-pop stuff gitu tentang Super Junior gitu kan. Nah terus aku kayak dekat sama dia, terus dia baik banget orangnya, baik banget. Aku kayak memiliki suatu kayak ngerasa nyaman aja gitu sama dia. Bukan nyaman dalam arti lain ya, aku nyaman sama dia karena kita memiliki kesukaan yang sama gitu. Jadi aku kayak nyaman banget gitu sama dia. Setelah bertahun-tahun aku suka K-pop dan gak ada yang membuat aku senyaman dia gitu. Dan ya aku kayak di situ kayak mulai merasakan kenyamanan gitu. Dan banyak cerita aku kenapa menjadi seorang. Nah aku kenal Uli gitu kan, deket. Nah pas suatu ketika aku tuh kayak dikenalin sama dia kan, BTS. Sebenarnya dia nggak kenalin aku sih, aku kenal sendiri sama BTS. ngeliat di YouTube gitu kan, kebuka, cek, aku pencet BTS dan
Terus tuh aku kayak ngedengerin suaranya musiknya doang gitu kan. Nah aku tahu dia si Ule itu suka sama BTS kan. Terus aku kayak nyari tahu lebih lagi tentang apa itu BTS gitu kan. Aku cari tahu lagi dan aku mulai tertarik lah sama BTS ini. Yang pertama kali aku suka di BTS itu adalah Kim Seokjin. Bagi ada yang sama kayak gue nggak? Kalau ada yang sama kayak gue, tulis di komen di bawah ya. Aku seneng punya temen baru kayak kalian, biar kita samaan. Oke, lanjut. Terus ayah lanjut lagi, ini lain cerita lagi. Aku tuh kan ayahku kan tentara AU gitu kan. Nah pas di AU ini kan setiap tahun sekali itu kan ada apa ya namanya, kayak pesta angkatan udara gitu kan, kayak karnavalnya angkatan udaranya gitu kan. Nah suatu ketika aku ketemu sama gimana ya, susah ceritanya. Aku suatu ketemu sama orang itu tuh ibunya ibunya senior ayah aku dulu pas di kantor, tapi ibunya pindah kantor gitu, jadi nggak sekantor lagi sama ayahku sekarang gitu kan. Nah aku ketemu sama dia, namanya Septi. Dia juga kayak, terus pas ketemu aku kayak ngeliat tasnya gitu kan, kamu suka BTS ya gitu. Aku gituin, aku bilang gitu kan, kamu suka BTS ya. Terus kata dia, iya aku tahu gitu, itu dari tas kamu. Tau gak guys kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena di tasnya itu tuh ada kayak gantungan BT21. Apa ya, dia yang pink itu apa sih, Coki ya kalau nggak salah. Sorry ya kalau Septi nonton, tolong bisa kalau salah tolong dibenerin ya Sep. Coki kalau nggak salah. Dia kayak ngegantungin gitu. Terus kok tahu sih gitu, terus cerita lah di situ. Nah terus kayak gitu kita tuh kayak udah tukeran nomor handphone segala macem gitu kan. Terus kayak sering chat bareng gitu kan. Sebenarnya dulu nih aku juga punya cerita di, kalian pasti tahu FX Sudirman. Di situ kan kayak ada SM Entertainment gitu kan. Aku kesana itu kayak sendirian gitu kan, sosokan gue belum pernah pergi-pergian sendirian ke SM gue sendiri. Bayangin kan lu, gue bingung kan, belum pernah ke situ, gue sendirian kan. Itu gue nggak tahu lagi gue jadi apaan itu di situ. Nggak mikir apa yang gue tuju itu cuman SM doang. Gue cuman mau masuk ke SM Entertainment doang kan waktu itu. Pas gue masuk ke situ terus gue ketemu sama ibu-ibu, lu bayangin aja gue ketemu sama ibu-ibu. Terus kan gue kayak so akrab gitu kan, karena gue nggak tahu FS Sudirman itu pintu masuknya di mana, dan gue belum pernah ke situ. Emang gue belum pernah masuk ke SM Entertainment itu kan gitu. Terus ada ibu-ibu, gue tanya ke dia, Bu maaf kalau masuk pintu FX Sudirman lewat mana ya gitu kan, gue ngomong gitu. Terus ibunya kasih tau gue gini sih, oh ya kamu mau ke FX ya, bareng saya aja gitu kan. Nah di jalan tek kan gue sama dia, gue kan ngikutin ibu ini di jalan. Terus kenapa kamu mau kamu mau ngapain ke FX Sudirman gitu kan? Oh saya mau ke SM Entertainment Bu gitu kan. Gue dengan sosokannya gue ngomong saya mau ke SM Entertainment Bu gitu kan. Aku gitu, bukan gitu juga kayak gue, kalau ke orang tua mah beda lah ya, harus sopan.
Pokoknya ke orang tua itu harus sopan, intinya itu, titik. Gue cerita gitu kan. Nah itu tuh bertepatan sama Super Junior apa ya waktu tuh, Asian Games, bener banget, Asian Games. Itu tuh sebelum Asian Games. Nah habis kayak gitu kan gue kayak apa, itu sebelum atau sesudah ya, pokoknya di antara sebelum dan sesudah Asian Games yang Super Junior kesini tuh. Nah habis kayak gitu gue cerita sama dia kan, terus tiba-tiba ibunya nyeletuk gini men ke gue, dulu juga saya punya mantan, mantan saya mirip Lee Min Ho. Wih, gue kayak wow, di saat dia nggak suka Korea dia dapetin cowok orang Korea yang mirip Lee Min Ho. Di saat gue yang suka bener-bener suka Korea, gue kagak, susah banget dapetin orang Korea. Gue gituin kan dalam hati gue itu, wah bu, kalau saya jadi ibu mah gak bakal saya tinggalin cowok Korea itu bu, gitu kan. Gue gituin karena si ibu itu kayak mantannya orang Korea yang mirip Lee Min Ho gitu, istilahnya gitu kan. Nah gue kayak ngomong gitu kan, terus kayak bercanda-canda gitu. Nah gue sama ibu itu nggak tukeran nomor handphone tuh. Gue langsung dia tuh masuk ke mana ya, pokoknya dia tuh ke FX Sudirman juga, tapi kita beda pintu masuk itu. Aku masuk lewat yang pintu depan kalau nggak salah lagi, gue lewat pintu depan yang langsung masuk ke SM gitu kan. Dia masuk pintu yang beda lagi gitu kan. Nah gue masuk ke SM situ kan, wow gue takjub banget di situ, kayak di SM Entertainment itu kayak bener-bener gimana ya, SM Entertainment Korea versi mini gitu, istilahnya gitulah ya, biar gak susah. SM Entertainment Korea versi mininya itu gue kayak wow banget, gue suka banget gitu kan. Gue bener-bener di situ kayak suka banget lah, intinya gue suka banget lah ya SM Entertainment yang di sini gitu kan. Bahkan kalau gue tuh bahkan udah 2 kali gue tuh sampai sekarang gue udah 2 kali bolak-balik ke SM Entertainment mulu, tapi gue kagak pernah ketemu SM Entertainment yang asli gitu. Pengen banget gitu ya gue ke SM Entertainment, terus tiba-tiba ketemu sama Choi Siwon atau Kyuhyun atau kayak member-member NCT atau member-member Red Velvet kan, nggak apa-apa lah member yang nggak terlalu gue suka, tapi kan ketemu artis SM bro gitu kan, foto bro gitu. Gue pengen banget, tapi sampai sekarang kagak ketemu lagi. Kondok. Udah 2 kali gue tuh ke SM, tapi emang seru banget sih buat kayak nongki-nongkinya tuh, kayak seru banget gitu. Bagi kalian yang belum masuk SM Entertainment, nanti gue bakalan ngebuat vlog perjalanan ke SM Entertainment, jadi tungguin aja vlog gue selanjutnya ya tentang SM Entertainment yang ada di FX Sudirman. Karena gue belum kaya dan gue belum punya duit, jadi gue nggak bisa ke SM Entertainment yang di Korea. Jadi kalau kalian orang-orang baik tolong guys, izinkan gue ke Korea guys. Gue nggak punya duit asli. Kalau gue punya duit mah gue pergi ke sana kali ya. Langsung ngebuat video di SM. Pokoknya cita-cita gue itu gue ke Korea dan gue langsung masuk ke SM Entertainment yang di Korea. Itu cita-cita banget gue. Dan sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun kagak kecapean gue ke Korea. Tahan udah aja udah gue ngeliat gue ketemu temen itu sebenarnya bukan kayak temen dekat gitu, temen jauh, cuman kayak sekilas gitu. Gue temennya dia kan kayak ke Korea, terus gue kayak mikir kapan ya gue bisa ke Korea gitu. Gue kayak nelen udah sendiri, gue kayak nguatin tekad gue buat gue bisa ke Korea gitu. Pokoknya guys, share video ini sebanyak-banyaknya biar gue bisa pergi ke Korea ya. Oke, I really wish I can go to Korea. Gue berharap banget gue bisa pergi ke Korea.
amin. Dan baik lagi tentang storytellingnya, gue kayak gimana ya, pokoknya banyak cerita, banyak suka dan dukanya gue selama gue jadi seorang K-popers gitu. Dan ya segitu aja storytelling kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki, dan kalau ada hikmah yang baiknya tolong diambil. Kalau ada yang sama ceritanya kayak aku, tolong kita berteman, karena aku di sini ingin kita semua berteman, bahkan sampai kita berkeluarga sekalian. Oke, segitu aja video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena banyak banget cerita tentang Korea ini. Sebenarnya ini belum semuanya gue keluarin sih, tapi ya gue bakalan buat storytelling tentang pribadi gue nanti, jadi tungguin aja. Dan kalau kalian suka sama video ini, tolong ambil baiknya dan buang yang buruknya. Oke, segitu aja video kali ini. Dan selanjutnya aku harap kalian gak bosan-bosannya sama video aku, dan tungguin terus next episode dari ini untuk selanjutnya, karena aku masih banyak banget cerita tentang ini. Oke, segitu aja. Goodbye guys. 안녕하세요 친구. 안녕 친구야. 안녕. 사랑해요. Aku cinta padamu. 사랑해요 guys. 안녕. 지금까지 넣었던 시간은 어둠이었죠. 너를 만난 후 나의